Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sehat nggih? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan limpahan rahmatnya nanti kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga kita dapat diakui sebagai umatnya. Amin. Iya, coba. Coba ya Mbak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini saya akan kita saling bertukar ilmu ya, kita berbagi wawasan. Nanti saya akan mengisi sedikit materi. Barangkali nanti bisa menambah wawasan bapak-bapak ibu semua nggih. Materinya tentang kesehatan gigi dan mulut pada penderita diabetes mellitus dan hipertensi. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah merasa minder ya karena gulanya tinggi, tensinya tinggi. Itu semua bisa dikendalikan dengan cara minum obat teratur. Kemudian diet seimbang ya. Dietnya sudah tahu nggih bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau kita dietnya terkontrol, obatnya rutin, insya Allah nanti gulanya juga terkontrol, tensinya juga terkontrol. Jadi nanti juga bisa hidup seperti orang biasa. Jadi jangan difikirkan, aduh gula saya tinggi, tensi saya tinggi, nanti gimana. Nggak usah dipikirkan itu nggih Bu. Yang penting hidup sehat, makannya yang bagus, yang sehat, minum obat teratur. Anggap saja obatnya itu seperti makanan. Jadi jangan dijadikan beban untuk minum obat nggih. Aduh saya malas minum obat ini, setiap hari kok minum. Jangan dipikirkan itu. Jadi dibiasakan, oh obat ini seperti makanan saya. Terus jangan berpikir nanti saya banyak obat ginjal saya rusak. Salah ya Ibu. Jadi nanti kalau minum obat teratur itu malah meringankan kerja ginjal. Kalau darah itu gulanya tinggi, ginjalnya juga berat kerjanya. Kalau tensinya tinggi, ginjalnya juga berat kerjanya, malah cepat rusak. Jadi kalau jenengan minum obat, tensi tinggi, gula tinggi, tensinya turun, gulanya turun, ginjalnya juga ringan. Nah, insya Allah nanti juga sehat badannya, bukan malah nanti minum obat merusak ginjal. Salah. Jadi untuk obat gula dan obat tensi itu untuk meringankan kerja ginjal. Jadi semangat minum obat nggih. Terus jangan lupa dikontrol juga gulanya. Misalnya sebulan sekali seperti ini ya. Kalau barangkali tetangga atau teman siapa yang gulanya tinggi atau tensinya tinggi, diajak ikut prolanis. Gampang ikut prolanis itu kalau punya BPJS kan gampang ya, minta rujukan, nanti terus kembali lagi ke sini, ambil obatnya, sebulan sekali udah dapat obat selama 1 bulan gitu nggih. Soalnya untuk penderita hipertensi dan gula, obat itu ya seperti makanan gitu. Sehatnya ya dengan itu, enggak apa-apa, kita hidup dengan makanan. Kalau yang punya hipertensi dan gula, ya sehatnya dengan minum obat biar terkontrol gitu nggih. Jadi jangan takut kalau ginjalnya rusak. Kalau jenengan nggak minum obat, gulanya tinggi, tensi tinggi, malah ginjalnya rusak, jadi gagal ginjal, malah harus HD, harus cuci darah, kan malah repot lagi nggih. Jadi semangat minum obat nggih. Kita lanjutkan untuk kesehatan gigi dan mulut. Jadi untuk penderita hipertensi dan gula itu memang resiko untuk sakit gigi. Kalau orang awam bilang gigi goyang, seperti itu ya. Itu memang kalau gula tinggi, tensi tinggi emang berpengaruh sama gigi, karena gigi itu sarafnya juga banyak. Gitu nggih. Jadi ini saya beri sedikit penjelasan, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa ditanyakan nggih.
Penderita diabetes atau DM atau penderita penyakit gula itu memiliki resiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut seperti radang gusi, gigi berlubang, dan mulut kering. Jadi biasanya ada yang gigi bengkak, giginya sakit tiba-tiba, nah itu berarti ada peradangan pada gigi atau gusi. Penting bagi penderita DM untuk menjaga kesehatan mulut mereka dengan cara mengontrol kadar gula darah dan melakukan perawatan gigi rutin. Sebenarnya untuk perawatan gigi itu penting ya Ibu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu jarang ya ke dokter gigi. Ada yang rutin nggak? 1 tahun sekali saja. Ada nggak? Membersihkan karang gigi seumur hidup sudah pernah belum? Belum. Karang gigi itu flek-flek kuning-kuning di gigi itu loh Bu. Itu dibersihkan ke dokter gigi itu nggak begitu mahal kok. Paling sekitar 200 sampai 300 lah. Itu nanti giginya bersih. Bersihkan karang gigi itu. Monggo Bapak, nggih, monggo. Resiko masalah gigi dan mulut pada penderita DM atau penyakit gula. Menurut artikel kesehatan yang tersedia melalui sumber seperti Halodoc dan lainnya, diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan beberapa masalah spesifik. Ini ada beberapa masalah untuk gigi dan mulut ya. Untuk yang pertama, penyakit gusi atau periodontal. Penderita DM lebih rentan mengalami peradangan gusi. Peradangan gusi itu atau disebut gingivitis itu untuk diagnosa medisnya ya Bu ya, namanya gingivitis yang bengkak, merah dan mudah berdarah yang jika parah dapat merusak tulang penyangga gigi atau periodontitis. Jadi yang seringnya itu giginya sakit, diobati, sakit lagi, diobati, sakit lagi. Nah, itu biasanya gulanya memang tidak terkontrol dan peradangan pada gusinya itu mungkin sudah parah gitu nggih. Terus yang kedua, mulut kering atau serostomia. Kadar gula darah yang tinggi dapat mengurangi aliran air liur menyebabkan mulut kering yang berujung pada rasa nyeri, infeksi jamur atau sariawan dan kerusakan gigi. Mulut kering itu juga penyebabnya salah satunya gulanya tinggi, jadi mulutnya jadi kering. Itu juga merusak emel gigi atau menyebabkan peradangan juga kan kering ya. Jadi kegesek-gesek waktu makan kayak gitu menyebabkan sakit gigi juga. Terus kemudian penyembuhan luka yang lambat. Diabetes memperlambat proses penyembuhan, mempersulit penanganan infeksi gusi dan perawatan gigi lainnya. Jadi kalau gulanya tinggi itu sakit giginya juga sulit sembuh. Bisa nanti bernanah juga karena gulanya nggak bisa turun. Kalau gulanya tinggi terus, obat itu seolah-olah kayak mental gitu loh Bu. Jadi diobati, minum obat nggak sembuh-sembuh, biasanya kayak gitu karena gulanya belum terkontrol. Jadi memang gula itu harus terkontrol nggih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terus kemudian untuk masalah yang selanjutnya ada gigi keropos atau berlubang. Kandungan glukosa yang tinggi atau gula darah yang tinggi dalam cairan mulut mengubah lingkungan mikroflora, meningkatkan resiko gigi berlubang dan keropos. Itu biasanya untuk orang yang gulanya tinggi itu memang lebih cepat giginya itu keropos. Jadi kalau yang tidak terkontrol biasanya resiko tinggi gigi berlubangnya itu cepat. Terus kemudian masalah selanjutnya gangguan pengecapan. Dysgeusia, penderita diabetes mungkin mengalami rasa tidak enak, asam atau asin di mulut. Jadi rasa pahit, asam di mulut gitu nih. Baunya nggak sedap biasanya. Nafasnya itu biasanya gulanya tinggi. Terus selanjutnya untuk rekomendasi perawatan gigi dan mulut itu yang pertama menjaga kadar gula tetap terkontrol. Jadi yang pertama itu ya Bu ya, kadar gulanya harus terkontrol dulu. Salah satunya ya diet rendah gula sama minum obat. Niku nggih.
ini adalah langkah penting, krusial untuk mencegah komplikasi gigi dan mulut. Jadi biar nanti tidak terjadi resiko tinggi giginya itu sakitnya lebih parah. Tapi yang giginya tidak sakit terus jangan, alah aku gak loro berarti gulaku terkontrol. Tapi harus tetap dijaga nggih perawatan giginya nggih. Terus kemudian yang kedua, menyikat gigi secara teratur. Sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluoride. Ini sangat penting ya Bu untuk perawatan, meskipun sakit atau tidak sakit giginya, itu sikat gigi itu wajib sehari 2 kali minimal. Pagi itu setelah makan, jadi setelah makan itu kan giginya kotor, dibersihkan pagi ya, nanti siang kan buat makan lagi, sore buat makan, malam sebelum tidur itu juga harus sikat gigi ya Bu, bukan sore pas mandi habis itu makan terus tidur, itu sebenarnya yang kurang tepat ya Bu. Jadi sehari 2 kali itu paginya setelah makan, terus malamnya itu yang sebelum tidur. Sebelum tidur itu terus jangan makan lagi, jangan minum lagi, kalau minum putih boleh, itu pokoknya jangan makan. Jadi oh ya saya mau tidur sudah nggak makan, sikat gigi, meskipun misalkan jam 7 udah nggak makan, tidurnya nanti jam 9 ya sikat gigi nggak apa-apa jam 7 itu. Pokoknya habis sikat gigi itu jangan makan lagi kalau mau tidur gitu nggih. Meskipun hanya ngemil apa sedikit gitu, diingat-ingat, oh ya saya sudah sikat gigi nggak usah makan gitu nggih. Soalnya itu kalau dibiarkan sisa makanan itu kan menimbulkan kuman semalaman, itu juga merusak gigi. Jadi yang bagus itu pagi setelah makan sama malam sebelum tidur. Ngaten ya Bu. Terus selanjutnya menggunakan benang gigi. Bersihkan sela-sela gigi setiap hari untuk menghilangkan rasa sisa makanan dan plak. Benang gigi pun ngertos dereng Bu? Sampun. Jadi kayak ada sikat gigi itu tapi bentuknya benang ya. Nah kalau mau membersihkan sisa makanan pakai benang itu mungkin agak repot ya, tapi itu lebih aman daripada pakai apa itu tusuk gigi. Nah itu rentan mencederai gigi gusi. Jadi yang paling bagus pakai benang gigi, nggih. Itu harganya sebenarnya murah. Di toko-toko swalanan mungkin ada ya, di apotek atau di toko-toko Indomaret itu mungkin ada. Itu benang gigi itu nggih, kayak sikat gigi kecil kayak gitu nanti tapi bentuknya benang gitu ya. Terus membersihkan lidah, menjaga kebersihan lidah juga penting untuk kesehatan mulut secara keseluruhan. Kalau lidah itu ada sikat lidah yang halus ya Bu, itu untuk membersihkan lidah. Itu pakai sikat, kalau mau pakai sikat giginya yang ada bulu-bulunya tipis itu loh Bu, pakai sikat giginya. Jadi itu lebih nggak sakit di gigi, nggak sakit di lidah. Jadi yang ada serabut-serabutnya kecil itu ya sikat giginya ya, jangan yang papak. Kalau yang papak itu emang agak kaku, memang harganya lumayan tapi enggak, kalau untuk beberapa bulan kan nggak mahal, misalnya harganya 15.000, itu kan untuk 6 bulan atau 3 bulan sekali ganti kan nggak mahal. Ngoten nggih, saya sikat gigi yang ada bulunya tipis gitu, jangan yang papak nggih. Jadi ada yang bulu-bulunya lembut gitu. Itu untuk menyikat bagian lidah enggak apa-apa. Terus selanjutnya rutin mengunjungi dokter gigi. Lakukan pemeriksaan gigi dan pembersihan karang gigi setiap 6 bulan sekali atau lebih sering. Misalnya 3 bulan sekali sesuai anjuran dokter gigi untuk memantau kondisi mulut. Tadi nggih Bu, kalau yang belum pernah ke dokter gigi, itu ke dokter gigi itu nggak harus giginya sakit, minimal 1 tahun sekali lah bersihkan karang gigi. Itu nanti enak kok Bu, kalau karang giginya nggak ada itu giginya terasa ringan. Jadi kan kalau karang gigi itu kan di gigi kuning-kuning itu loh Bu. Nah itu kalau bisa 1 tahun sekali minimal, harusnya kan 6 bulan sekali, mungkin sering banget terlalu dekat ya 6 bulan sekali, 1 tahun sekali lah enggak apa-apa. Itu bersihkan karang gigi ke dokter gigi. Itu biar giginya itu lebih terkontrol, lebih perawatannya lebih baik gitu. Jadi mengurangi resiko gigi sakit juga itu bagus sebenarnya. Terus kemudian menginformasikan kondisi medis, selalu beritahu dokter gigi tentang kondisi
diabetes Anda dan obat-obatan yang dikonsumsi. Jadi kalau misalkan ke dokter gigi itu bilang, saya biasanya gulanya tinggi, obatnya yang saya minum ini. Kalau misalkan anjurannya dokter gigi apa itu nanti bisa dikonsultasikan ke dokter gigi, okay? Terus yang ketujuh, tidak merokok. Merokok memperburuk masalah kesehatan mulut terutama pada penderita diabetes. Ini bapak-bapak masih ada yang merokok enggak? Mboten. Pon mboten enten sing ngerokok nggih. Alhamdulillah. Stop rokok nggih. Soalnya untuk rokok itu juga bukan hanya untuk yang sakit diabetes atau hipertensi saja, itu tidak baik untuk kesehatan, meskipun muda tua itu sama saja. Yang biasanya yang merokok itu kan dari muda itu nggak kelihatan sakitnya, nanti kalau sudah tua gitu baru kerasa. Semua penyakit itu kebanyakan yang perokok itu mesti penyakitnya agak berat, karena rokok itu kan racun yang ditimbun di dalam paru-paru itu menyebar ke seluruh tubuh, itu lama-lama itu jadi tubuhnya itu lemah karena asap rokok itu, okay? Terus yang ibu-ibu yang suaminya merokok itu juga jangan, saya nggak merokok gitu, kena asapnya itu juga beresiko ya Bu ya, itu juga beresiko kesehatannya juga memperburuk kesehatan kita. Jadi kalau ada yang merokok, misalnya ada keluarga yang merokok itu, kalau bisa merokoknya suruh di luar rumah, jadi jangan di dalam rumah, biar yang tidak merokok itu tidak menanggung akibatnya juga. Jadi untuk yang tidak merokok tapi menghirup asap rokoknya itu namanya perokok pasif. Nah itu sama saja juga merokok, bahayanya juga sama. Makanya kalau ada yang merokok, hindari atau suruh pergi yang merokok. Pokoknya kita menghindari asap rokoknya itu ya Bu, yang tidak merokok, gitu nggih. Jadi kalau yang rokok tidak mau pergi ya kita ngalah yang pergi. Pokoknya menghindari asap rokok itu penting banget, ya. Ini untuk penderita hipertensi, ini juga lebih berisiko mengalami masalah gigi dan mulut, seperti mulut kering, penyakit gusi, dan nyeri saat penyembuhan gigi karena aliran darah yang terbatas dan efek samping obat-obatan. Untuk menjaga kesehatan mulut, penderita hipertensi perlu menjaga kebersihan gigi yang baik, melakukan pemeriksaan gigi rutin, dan berkonsultasi dengan dokter gigi sebelum melakukan tindakan medis seperti scaling atau pencabutan gigi. Scaling itu pembersihan karang gigi itu ya Bu ya. Jadi kalau jenengan mau ke dokter gigi membersihkan karang gigi, jenengan bilang saya punya penyakit hipertensi dan gula, misalnya seperti itu. Jadi dokter gigi tahu, oh iya Ibu gitu ya. Jadi kalau jenengan mau ke dokter gigi, bilang ya saya punya sakit gula, misalnya saya punya penyakit hipertensi kayak gitu. Nanti biasanya sebelum pembersihan itu ditensi dulu gitu ya. Soalnya kalau tensinya tinggi, gulanya tinggi, kemungkinan harus diturunkan dulu gitu, atau minum obat dulu gitu ya. Terus selanjutnya masalah yang umum ya. Ini yang pertama ada mulut kering. Beberapa obat hipertensi dapat mengurangi produksi air liur yang berkaitan pada kesulitan membersihkan rongga mulut secara alami sehingga meningkatkan resiko karies. Jadi obat-obatan hipertensi itu efeknya bisa bikin mulut kering. Jadi kalau mulutnya kering itu sebenarnya gigi itu kalau habis makan itu buat ngunyah itu sebenarnya punya kayak semacam kayak elemen giginya itu ada yang bisa membersihkan mulut secara alami. Jadi gigi yang untuk mengunyah setiap harinya itu malah dia lebih bersih dan karang giginya itu lebih sedikit dibanding gigi yang nggak pernah untuk ngunyah. Coba lihat aja, misalnya dengan ngunyahnya pakai yang kiri, mesti yang karang giginya banyak yang kanan, karena dia tidak istilahnya tidak ada mobilitas, itu yang berisiko karang giginya lebih banyak, biasanya seperti itu. Jadi kalau bisa ngunyahnya gantian gitu, tapi mungkin kalau sudah terbiasa ya susah ya Bu ya. Jadi kalau udah terbiasa dengan yang kiri mesti ngunyahnya yang kiri terus, tapi sebenarnya yang bagus itu bergantian. Jadi biar karang giginya itu
air liurnya itu membersihkan gigi. Setelah makan itu ada elemen tersendiri gitu kalau buat ngunyah. Kalau nggak ada gerakan untuk ngunyah, biasanya dia yang berisiko karam giginya lebih banyak. Terus kemudian ada penyakit gusi. Aliran darah yang terbatas membuat tubuh lebih sulit melawan infeksi pada gusi yang dapat menyebabkan peradangan dan perdarahan. Jadi kalau tensinya tinggi itu kan aliran darahnya tidak lebih kayak ada sumbatan gitu ya, tidak normal gitu. Nah itu juga yang berisiko membuat gigi atau gusi itu bisa sakit gitu nggih. Terus kemudian penyembuhan lambat. Misalkan giginya sudah sakit itu bisa sembuhnya lambat karena tadi nggih Bu sudah saya jelaskan di depan nggih, gulanya tinggi, tensinya tinggi itu kalau sudah sakit gigi biasanya harus diturunkan tensinya, harus diturunkan gulanya baru penyembuhannya bisa cepat. Tapi kalau tensinya masih tinggi, gulanya masih tinggi, diobati itu juga sulit. Terus mengko sing disalahne ngobati ra iso, prisarene gak mari gitu nggih. Itu mungkin penyebabnya itu tensinya ternyata jenengan nggak terkontrol, gulanya nggak terkontrol, nggak sembuh-sembuh juga sakitnya gitu nih. Jadi obatnya juga susah untuk menyembuhkan sakitnya itu. Terus selanjutnya pertumbuhan gusi berlebihan. Beberapa obat dapat menyebabkan hiperplasia gingiva. Pertumbuhan jaringan gusi yang berlebihan itu kayak Bu, kayak ngarani niku kayak daging tumbuh tapi di gusi gitu. Jadi ada gusinya agak melentong gitu. Itu juga karena salah satu penyebabnya gigi tensinya tinggi atau gulanya tinggi bisa kayak gitu. Gusinya bermasalah. Terus perubahan rasa. Obat-obatan tertentu juga dapat mempengaruhi persepsi rasa yang mungkin berdampak pada pilihan makanan. Yang biasanya tensi tinggi atau gulanya tinggi itu kadang kan yang susah makan, nggak enak kayak gitu nggih. Itu salah satunya itu tensi tinggi atau gulanya tinggi. Terus ini selanjutnya cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yang pada penderita hipertensi kurang lebih sama nggih sama yang penderita gula nggih untuk menjaga kesehatannya. Yang pertama kebersihan gigi rutin. Tadi nggih sikat gigi sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Yang kedua memeriksakan gigi rutin. Paling enggak 1 tahun sekali ke dokter gigi membersihkan karang gigi itu nggih scaling. Terus hindari tembakau tadi yang merokok tadi. Terus kemudian perhatikan pola makan. Konsumsi makanan sehat seperti sayuran hijau, apel, wortel, seledri, dan kacang almond dapat membantu melindungi gigi. Itu nggih sayur-sayuran hijau. Buahnya apel, wortel, seledri. Kalau buah itu yang bagus apel sama wortel. Cuman kalau nggak ada, semua buah bagus, yang penting tidak berlebihan. Karena untuk penderita terutama yang gula itu buah itu kan juga manis, jadi harus dibatasi, tidak boleh banyak-banyak. Terus yang buah terlalu manis itu seperti mangga itu ya, mangga itu buah tapi jenengan nggak boleh konsumsi banyak, itu gulanya tinggi. Kalau bisa jangan yang terlalu matang itu nggih, itu gulanya tinggi. Biasanya yang gulanya tiba-tiba melonjak tinggi padahal sudah minum obat gula, habis makan apa Bu? Mangga 5, nah langsung gulanya tinggi, biasanya gitu. Habis makan apa nggak mau nopo mbak perlu mami nih namun buah sayur buah nopo pisang sehari nggak makan berapa 5. Nah itu pisang mangga itu gulanya tinggi ya Bu. Kalau pisangnya yang setengah matang nggak apa-apa, masih nggak terlalu tinggi gulanya. Tapi kalau pisangnya yang sudah matang, apalagi yang sudah warnanya dalu, yang warnanya coklat-coklat di luar, itu gulanya tinggi Bu. Jadi kalau bisa dihindari nih. Kalau sekedar untuk pengen ya setengah potong saja, jangan sampai 1 potong, itu gulanya tinggi, kan manis banget ya Ibu itu. Semua pisang kan kalau sudah yang terlalu dalu itu ya, kalau orang bilang terlalu matang itu dalu itu ya. Yang warnanya luarnya udah coklat-coklat itu gulanya tinggi, jadi dihindari nggih. Meskipun itu buah tapi gulanya tinggi. Pisang terus mangga, pepaya yang juga terlalu matang itu juga agak tinggi, tapi yang paling tinggi ya pisang, mangga itu.
itu dihindari. Terus buah duren, nah ini yang penderita hipertensi nggih, hati-hati nggih, itu buah tapi itu menurut saya tidak tepat untuk yang sakit tensi tinggi nggih. Yang lain saja ya. Itu enak gitu ya Bu. Kalau sekedar pengen sedikit enggak apa-apa, satu biji aja, bukan satu biji gede ya Bu, satu kelungsu itu boleh enggak apa-apa. Terus itu nggih, sayuran itu sebenarnya bagus ya Bu, bagus semua, sayuran itu semuanya bagus, cuman ada sayuran yang bikin penyakit juga. Misalnya bayem kok setiap hari, sayur bayem daun telo setiap hari terus, sama tempe terus, tiba-tiba asam uratnya tinggi. Karena apa? Sayuran hijau, bayem, daun telo, bayung, setiap hari dikonsumsi juga tidak bagus Bu. Itu purinnya tinggi, bikin asam urat, akhirnya pegel-pegel, kakinya bengkak, sendi-sendinya sakit semua. Nah, jadi kalau jenengan makan sayur ya harus diselingi nggih Bu. Misalnya ya Senin bayem, Selasa sop, terus Rabu jipang. Nah, kalau jangan setiap hari yang hijau-hijau. Meskipun itu sayuran hijau itu bagus untuk meningkatkan HB, meningkatkan hemoglobin darah. Tapi kalau setiap hari juga nggak bagus kalau hijau terus ya. Jadi harus diselingi sayuran hijau, sayuran putih, sayuran kuning, oranye ya, wortel ya. Jadi Senin bayem, Selasa sop, Rabu jipang, nanti Kamis daun telo enggak apa-apa. Pokoknya jangan dibuat rutin ya. Terus Sabtu soto juga. Gitu nggih. Jadi makanan sayur juga kita harus pinter-pinter memilih sayur yang tidak bikin penyakit nih. Jadi kayak itu diselingi. Soalnya yang hijau itu juga bikin asam uratnya naik. Gitu nggih. Terus untuk buah tadi sudah saya jelaskan, seledri. Nah, seledri itu bagus sih Bu untuk menurunkan tensi. Seledrinya direbus. Itu kan ada seledri direbus, diambil airnya. Nah, itu kalau mau setiap hari itu bagus untuk mempertahankan tensinya biar tidak naik tinggi. Biasanya kalau lagi stres itu kan meskipun minum obat, kadang dia masih bisa naik. Jadi memang harus dikontrol juga stresornya ini juga harus dikontrol. Jangan dikit-dikit marah gitu nggih. Jadi dibiasakan boya ini, ngoten nggih. Meskipun susah juga ya. Jadi kayak boya ini susah nggih, tapi memang itu salah satu untuk mengontrol sakit kita biar tidak semakin menggerogoti kita, gitu nggih. Terus konsultasi dokter sudah, kondisi terkontrol. Pastikan tekanan darah Anda terkontrol dengan baik sebelum menjalani perawatan. Biasanya sebelum perawatan memang ditensi dulu. Terus perhatian khusus untuk perawatan gigi, konsultasi dokter, selalu konsultasikan dengan dokter gigi dan dokter spesialis jantung Anda sebelum menjalani prosedur gigi apapun, terutama tindakan seperti scaling atau pencabutan gigi. Nanti pokoknya kalau mau ke dokter gigi bilang, saya biasanya tensinya tinggi Bu, saya biasanya gulanya tinggi. Nah, jadi dokternya itu biar antisipasi, gitu nggih. Kondisi terkontrol, pastikan tekanan darah Anda terkontrol dengan baik. Sudah sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Nanti kalau misalkan saya bisa jawab, insya Allah langsung saya jawab. Kalau tidak bisa dijawab, nanti saya konsultasikan juga. Jadi saya tampung dulu, monggo. Ada yang mau ditanyakan, nggih? Nggih? Sering sariawan? Sudah perawatan gigi belum? Kalau sikat giginya? Sikat giginya sebelum tidur sikat gigi enggak? Iya, kalau pagi setelah makan sikat gigi. Sebelum makan ya. Coba dibiasakan dulu. Sikat gigi setelah makan. Sikat gigi setelah makan, terus malamnya sebelum tidur. Terus kalau perlu ditambah kumur-kumur Bu. Kumur pakai Listerine. Kalau Listerine kan ada yang terlalu keras ya. Kalau yang enggak kuat itu
kerasa keras. Tapi kalau yang udah terbiasa ya terbiasa. Listerin itu ada 2 macam, Bu. Yang terlalu keras sama yang kerasnya itu minim. Itu ada 2 macam. Jadi kalau mau nyari yang kerasnya itu agak cuman sedikit. Jadi nanti di aja di tokonya ada. Jadi warnanya nggak terlalu cerah gitu, agak-agak kalau misalnya warna biru ya biru muda kayak gitu. Terus kalau nggak Listerin pakainya betadine kumur. Betadine kumur di apotek ada. Jadi khusus untuk kumur-kumur. Kalau lebih aman ya betadine kumur itu. Emang warnanya kayak betadine itu, Bu. Nanti kalau mau kumur-kumur ditaruh dulu di gelas sedikit, ditumain, dikasih air minum. Diudak, baru buat kumur-kumur biasa itu lebih aman. Tapi jenengan ya harus lebih telaten ya, lebih telaten, lebih rumit. Kalau untuk yang Listerin kan langsung dikumur-kumur, tapi untuk betadine itu nggak ada rasa kerasnya, di mulut nggak ada rasa keras, jadi nggak bikin kering juga. Lebih baik yang betadine kumur itu memang harganya agak mahal sedikit, tapi kan awet, Bu. Itu sedikit dituang di gelas, kasih air minum sedikit, dikasih itu sedikit diudak buat kumur-kumur. Itu bisa sebelum tidur, bisa siang habis makan, pokoknya sehari 2 kali. Itu betadine kumur, namanya betadine kumur. Jadi apotek nanti udah tahu itu. Itu Ibu, soalnya itu sariawan itu kan salah satu infeksi ya, Bu. Mungkin ya karena gulanya tinggi, mungkin ada jenengan sikat gigi terlalu juga kena itu lecet, itu jadinya juga sariawan. Ya salah satunya itu biar cepat sembuh, biasanya gulanya normal, tensinya normal, itu cepat sembuh. Nanti sembuh sendiri. Dikasih itu atau vitamin C. Itu. Kalau lambungnya kuat boleh vitamin C boleh. Habis makan kalau enggak nanti perutnya sakit, ya enggak kuat lambungnya gitu, Ada lagi Bu, Bapak yang mau ditanyakan? Sambon, kalau sambon saya tutup, nanti dilanjut untuk pemeriksaan sama pengambilan obat. Ngoten alhamdulillah untuk berbagi pengalaman pada pagi hari ini saya tutup sekarang Semoga bermanfaat, semoga tambah pengetahuan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.